Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsal Mustahid. Saya merupakan mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Bisnis, Program Studi Akuntansi Universitas Dian Nusantara. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil analisis laporan keuangan PT Wijaya Karya pada tahun 2023. Presentasi ini merupakan bagian dari tugas mata kuliah analisis laporan keuangan. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan tugas ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pengampu atas bimbingan dan arahannya dalam proses penyusunan makalah ini. Berikut merupakan latar belakang. Setiap perusahaan tentu memiliki tujuan untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan. Salah satunya melalui peningkatan laba bersih. Untuk mengevaluasi pencapaian tersebut, rasio keuangan digunakan sebagai alat analisis utama dalam menilai profitabilitas, efisiensi, struktur modal, dan kemampuan membayar kewajiban. PT Wijaya Karya sebagai badan usaha milik negara yang bergerak di bidang konstruksi yang terlibat dalam proyek nasional, secara rutin menerbitkan laporan keuangan tahunan. Makalah ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan PT Wijaya Karya tahun 2022 dan juga 2023. Guna menilai kemampuan perusahaan bertahan di tengah persaingan industri konstruksi yang sangat ketat. Berikut merupakan rumusan masalah. Rumusan masalah dalam makalah ini terdiri dari 4 poin utama. Pertama, jenis proyek apa saja yang ditangani oleh PT Wijaya Karya. Kedua, bagaimana kondisi keuangan perusahaan di tahun 2023. Ketiga, apa hasil utama dari analisis laporan keuangan. Dan keempat, faktor eksternal apa yang memengaruhi kinerja keuangannya. Dan berikut merupakan tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan PT Wijaya Karya dengan menggunakan 3 pendekatan utama, yaitu analisis horizontal, analisis vertikal, dan rasio keuangan. Selain itu, saya juga ingin mengidentifikasi bagaimana faktor eksternal turut berpengaruh terhadap performa perusahaan. Masuk ke dalam pembahasan proyek dan layanan PT Wijaya Karya. PT Wijaya Karya merupakan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang konstruksi dan pengadaan barang serta pengembangan proyek infrastruktur strategis nasional. Proyek-proyek penting seperti Tol Serpong Cidere, Bandara Hang Nadiem, dan PLTMH Baturaden menjadi bukti kontribusi besar perusahaan terhadap pembangunan nasional. Masuk ke dalam metode dan juga sumber data. Untuk menilai kinerja keuangan perusahaan, saya menggunakan data dari laporan laba rugi, neraca, dan juga arus kas. Metode yang digunakan meliputi analisis horizontal, analisis vertikal, dan juga rasio keuangan. Masuk ke dalam analisis horizontal. Analisis horizontal digunakan untuk melihat perubahan
kenaikan atau penurunan suatu akun dari satu periode ke periode berikutnya. Dihitung dengan membandingkan nominal 2 tahun, lalu dihitung persentasenya. Dalam analisis horizontal, saya melihat penurunan total aset sebesar 12,1%. Dan yang lebih mencolok adalah penurunan laba bersih hingga 142%. Dari untung menjadi rugi. Ini menunjukkan bahwa PT Wika mengalami tekanan finansial signifikan di tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya. Masuk ke dalam analisis vertikal. Analisis vertikal digunakan untuk menilai proporsi masing-masing akun dalam laporan keuangan terhadap total, misalnya total pendapatan atau total aset. Biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase. Di laporan laba rugi dibandingkan terhadap total pendapatan. Sedangkan di laporan neraca ini dibandingkan terhadap total aset. Dalam analisis vertikal ini, saya melihat bahwa komposisi HPP terhadap pendapatan mencapai 91,74%, yang berarti margin keuntungan sangat kecil. Selain itu, proporsi aset lancar hanya sekitar 46,7% dari total aset. Hal ini menunjukkan struktur biaya dan struktur aset yang kurang ideal bagi likuiditas jangka pendek. Masuk ke dalam analisis rasio keuangan. Yang pertama ada current ratio atau rasio lancar. Current ratio menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar utang jangka pendek dengan aset lancar yang dimiliki. Pada tahun 2022, PT Wijaya Karya memiliki rasio 1,69. Artinya, setiap satu utang bisa ditutup dengan 1,69 aset lancar. Namun, di tahun 2023, rasio ini menurun menjadi 1,53. Penurunan ini menunjukkan adanya penurunan likuiditas. Dan jika dibandingkan dengan standar industri sebesar 2, maka kinerja Wijaya Karya dalam hal likuiditas tergolong masih kurang baik. Masuk ke dalam quick ratio. Quick ratio mengukur kemampuan membayar utang tanpa mengandalkan persediaan. Nilai tahun 2022 adalah 1,15 dan menurun menjadi 0,96 di tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa kemampuan PT Wika untuk membayar utang lancar makin terbatas tanpa menjual barang dagangannya. Idealnya, nilai ini berada di atas 1,5. Masuk ke dalam cash ratio. Cash ratio adalah ukuran paling ketat dari likuiditas karena hanya menghitung kas langsung. Di tahun 2022, nilai rasio ini adalah 0,30 dan naik sedikit menjadi 0,33 pada tahun 2023. Artinya, hanya 33% dari kewajiban jangka pendek yang bisa langsung dibayar dengan kas. Nilai ini masih di bawah standar ideal, yaitu 0,5. Artinya, posisi kas PT Wijaya Karya tergolong belum cukup kuat. Masuk ke dalam debt to asset ratio atau DAR.
DAR menunjukkan seberapa besar aset dibiayai oleh utang. Dari 46,78% naik menjadi 49,38%. Artinya, hampir separuh aset PT Wijaya Karya ini dibiayai oleh utang. Ini mencerminkan resiko keuangan yang meningkat, apalagi jika pendapatan menurun. Masuk ke dalam Debt to Equity Ratio atau DER. DER menunjukkan seberapa besar utang dibandingkan dengan modal sendiri. Nilai 175% di tahun 2022 naik ke 192% di tahun 2023. Artinya, utangnya hampir 2 kali lipat dari modal. Ini menunjukkan struktur modal PT Wijaya Karya masih sangat tergantung pada pinjaman, dan itu cukup beresiko. Masuk ke dalam Return on Asset atau ROA. ROA menunjukkan efisiensi penggunaan aset di tahun 2022 masih positif di 23,8%. Tetapi di tahun 2023 turun jadi negatif 11,4%. Artinya, aset tidak lagi menghasilkan laba, justru menyebabkan kerugian. Berikutnya adalah Return on Equity atau ROE. ROE menilai seberapa besar keuntungan untuk pemilik modal. Tahun 2022, ROE PT Wijaya Karya sangat bagus, hampir 89%. Tetapi di tahun 2023 turun tajam menjadi minus 44%. Artinya, bukan hanya tidak untung, tapi modal pemegang saham justru menyusut. Berikut merupakan analisis Almat G-Score. Almat G-Score merupakan model yang digunakan untuk memprediksi risiko kebangkrutan perusahaan dengan menggabungkan 5 komponen penting dari laporan keuangan. Setelah menghitung seluruh komponennya, nilai G-Score PT Wijaya Karya pada tahun 2023 adalah 0,53, yang berada jauh di bawah batas aman 1,8. Ini menunjukkan bahwa perusahaan masuk ke dalam kategori zona berbahaya atau distress zone dan berpotensi mengalami kesulitan keuangan yang serius jika tidak segera dilakukan perbaikan struktur keuangan dan efisiensi operasional. Berikut merupakan situasi eksternal dan internal yang mempengaruhi kinerja. Kinerja keuangan PT Wijaya Karya tidak hanya dipengaruhi oleh internal perusahaan, tetapi juga oleh kondisi eksternal. Di sisi eksternal, terdapat tekanan dari inflasi tinggi, naiknya suku bunga BI, pelemahan nilai tukar rupiah, dan konflik geopolitik global. Sementara secara internal, beban operasional tinggi dan efisiensi proyek yang rendah menjadi tantangan utama. Berikut merupakan kesimpulan. Kesimpulan dari analisis ini adalah PT Wijaya Karya mengalami penurunan kinerja keuangan pada tahun 2023. Rasio likuiditas dan solvabilitas menunjukkan risiko keuangan tinggi. Profitabilitas menurun dan G-Score menempatkan perusahaan dalam zona berbahaya. Ini menjadi sinyal kuat bahwa perusahaan perlu melakukan efisiensi dan restrukturisasi. Dan berikut merupakan saran.
Saya menyarankan agar PT Wijaya Karya meningkatkan efisiensi operasional dan pengelolaan proyek, mengurangi ketergantungan pada utang, serta memperkuat sumber daya manusia dan juga teknologi. Selain itu, manajemen risiko perlu diperketat agar perusahaan lebih tangguh dalam menghadapi kondisi ekonomi yang fluktuatif. Berikut merupakan daftar pustaka. Seluruh analisis saya berdasarkan pada laporan keuangan resmi PT Wijaya Karya pada tahun 2023 serta referensi ilmiah yang relevan seperti buku dari Sugiono dan data dari Bursa Efek Indonesia. Demikian presentasi saya mengenai analisis laporan keuangan PT Wijaya Karya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.